Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hamdi dari jurusan Ekonomi Islam angkatan 2018. Di sini ini nama dan NIM. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Kita sebelumnya kan udah ngebahas tentang buku besar dan neraca saldo. Kita diselesaikan sampai ke neraca saldonya. Alhamdulillah balance. Nah, ini kita bikin jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu sebenarnya tinggal gampang aja kita copy aja dari jurnal umum seperti biasa, move or copy, kemudian pilih move to end, terus jangan lupa create copy. Cuman di sini saya sudah buat sebelum membuat video, mungkin untuk mempersingkat waktu aja. Padahal tetap aja lama ya. Kebanyakan bicara sayanya. Nah, di sini kita akan ngebuat nomor akun jurnal penyesuaian dengan seperti biasa. Nomor akunnya kita masukin, ini tinggal kita perpanjang aja sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya nggak bakal sepanjang jurnal umum ya, tapi ya udahlah, kita buat aja biar aman. Nah, di sini jurnal penyesuaian itu sebenarnya adalah jurnal yang disusun tuh pada akhir bulan ya. Makanya di sini 30 Juni semua. Karena jurnal pensiun ini seperti kayak revisi dari jurnal umum, karena ada beberapa transaksi yang tidak terliput oleh jurnal umum, maka ditulis di jurnal penyesuaian. Maka jurnal penyesuaian ini kayak melengkapi jurnal umum aja. Nah, di sini udah kita buat, kita tinggal selesaikan aja sih. Di sini ada soalnya. Berikut adalah informasi penyesuaian bulan Juni. Langsung aja kita kerjakan. Kita bikin dulu layarnya terbagi dua biar lebih gampang melihatnya. Oke, pertama bahan habis pakai yang digunakan selama bulan Juni 24.800 masukkan ke biaya lain-lain. Nah, artinya ada bahan habis pakai yang terpakai. Ketika bahan habis pakai, which is dia aset, berkurang, maka masuk ke kredit. Maka yang di debitnya itu adalah biaya lain-lainnya. 520 ya. Terus bahan habis pakai 125. 4.800.000. Kemudian ada bahan habis pakai yang terpakai, bahan habis pakai ya sebesar 4.800.000 juga. Oke, kemudian terdapat gaji pegawai yang belum dibayar, artinya ada hutang gaji, ada biaya gaji. Biaya gaji itu 501, kemudian ada hutang gaji itu 211 ya. Nah, iya benar. Nah, 211 sebesar 2.800.000. 2.800.000. Hutang gaji itu 2.800.000 juga dong. Beda malam jadi saya agak. Oke, nah di sini ada biaya asuransi 4.800.000. Ya, kita lupa ya akunnya. Biaya asuransi itu 505. Oke. Biaya asuransi 505. Oke. 505. Biaya asuransi 505 itu dibayar pakai seharusnya sih ya kas, tapi ini itu nanti bakal mengurangin persekot asuransi justru. Jadi 131 ya. Jadi 505 dan 131 ya. Nah, balik lagi ke soal. Sebesar 4.800.000 juga. Banyak juga 4.800.000. Ada apa ini? 4.800.000. Oke. Saya sih ngeliatin recordnya aja ya, karena tadi udah berkali-kali mati sebenarnya. Oke, biaya sewa bulan Juni 1.800.000. Biaya sewa tadi 503 ya. Dengan persekot sewa itu 130 ya. Nah, 503 itu
biaya sewa bulan Juni itu 1.800.000. 1.800.000. 1.800.000. Oke. Kemudian ada biaya bagi hasil yang belum dibayar ke bank. Artinya ada hutang dari biaya bagi hasil yang belum dibayar. Artinya biaya bagi hasil yang bertambah di debit, kemudian ada hutang yang bertambah juga di kredit ya. Oke, jadi ada biaya bagi hasil yang belum dibayar ke bank 2 juta. Biaya bagi hasil itu 500 ya. Nah, dengan biaya hutang bagi hasil sebesar 2 juta ya. Oke, kemudian ada penyusutan bangunan sebesar 5% dari harga perolehan. Kita lihat ya, harga perolehannya itu gedung, kita hafal aja ya, gedung itu 2 juta, terus kendaraan 22 juta, peralatan di 38 juta. Oke. Nah, jadi 5% dari harga perolehan 5% dari 27 juta itu berarti sama dengan 10% dibagi 2 berarti 2.700.000 dibagi 2 1.350 1.350 5 10 dengan akumulasi penyusutannya itu 161. Nah, itu sebesar 1.350.000 dan 1.350.000. Oke. Kemudian ada di situ penyusutan peralatan laundry 3.800.000. Peralatan laundry itu 511 ya. Sorry, saya agak gelap. Oke, dengan 171. Kemudian kita sekalian aja ya, pasti ada kendaraan juga sebesar 5% dari harga perolehan. Tadi harga perolehannya 2.200.000, 5%-nya berarti 1.100.000. 512 dengan 181. Nah, 511 peralatan laundry tadi 3.800.000. 3.800.000. Oke, kemudian ada kendaraan itu tadi sebesar 1.100.000 ya. Salah bang, ini 11 juta. Oke. Nah, kemudian ada piutang yang tidak tertagih diperkirakan sebesar 7.800. Oke, jadi perusahaan itu tuh ada potensi kerugian hutang. Maka dia biasanya punya akun cadangan kerugian piutang. Nih, 121. Biasanya negatif sih. Kalau dia dari 0 berarti negatif. Tapi karena dia aset berarti pengulangannya di kredit. Nah, artinya kita bikin ada piutang yang tidak tertagih, maka di sini ada biaya penghapusan piutang 515 ya. 515 dengan tadi cadangan kerugian piutang. Di sini biaya penghapusannya 1.500.000. Oke, kemudian terakhir terdapat biaya servis. Terdapat biaya servis yang belum dibayar. Ada biaya servis yang belum dibayar, guys. Jadi mana? Oh ya, 504. 504 dengan hutang biaya servis 213. 213 dengan 514 ya. 504. Nah, sebesar 2350 ya.
2350. Oke. Nah, udah selesai penyesuaiannya. Terdapat biaya servis yang dibayar. Oke. Dah. Inilah jurnal penyesuaian. Sebentar aja sebenarnya kita ngerjainnya. Ini kita delete aja, sudah tidak berguna dia. Nah, ini yang kita cut ya. Kita cut ke atas. Oke. Ini jangan sampai D50, D27 aja. Nah, harusnya balance. Udah. Selesai jurnal penyesuaian. Kemudian kita masuk ke neraca lajur. Di sini ya. Neraca lajur. Sebenarnya neraca lajur tuh panas ya. Karena kan neraca. Oke. Ya. Jadi neraca lajur di sini formatnya itu sebenarnya agak panjang. Kita tutup kameranya. Kita pause. Nanti selesai langsung udah ada formatnya. Apa sih? Oke, di sini udah ada neraca lajur. Wih, cepet banget. Ya, ini sebenarnya pekerjaan saya sudah saya kerjakan sebenarnya sebelumnya. Tapi karena berhubung kita untuk menghemat waktu juga, kita kosongin lagi. Ini jangan lupa dikasih nama neraca lajur. Ini kita unborder dulu ya semuanya. Kita unborder aja dulu. Nah, di sini kita nggak usah kasih warna, biar tidak ada diskriminasi warna di sini. Oke. Kita kosongin dulu debit sama kredit semuanya. Kita kosongin dulu. Delete ya. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Di sini. Oke, inilah kira-kira formatnya ya. Ada nomor akun, ada nama akun, neraca saldo, jumlah penyesuaian. NSSP ini neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian rugi laba, neraca. Oke. Nah, di sini kita bakal masukin debit dan kreditnya. Sebelumnya kita seperti saat ngebuat di buku besar, kita bikin define name. Dan ingat banget, hati-hati banget dalam define name ini karena kalau namanya salah nggak bakal terbaca. Jadi di sini kita define name, formulas define name, kita bikin cpmk3 akun penyesuaian. Oke. Kemudian di sini kita bikin debitnya di define name juga, cpmk3 debit penyesuaian. Oke. Kemudian kreditnya juga jangan lupa kita define name juga, namanya cpmk3 kredit penyesuaian. Oke. Udah. Masukkan neraca lajur. Di sini neraca saldo tinggal copy aja sebenarnya sih. Ya kan? Dari neraca saldo kita tinggal copy aja. Nah, salah bang, saldonya yang di sini. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Nah, kita copy aja seperti biasa, Ctrl C. Tapi di sini kita pastenya jangan Ctrl C juga. Kita pastenya paste link. Nah, jadi ketika di sana berubah, di sini juga berubah gitu. Jadi kalau ada kesalahan kita
nggak perlu repot-repot lagi. Ini juga kita paste link. Kita Ctrl C dulu, copy, kemudian kita paste link. Sip. BTW paste link tuh yang ini ya. Ya bisa juga sih pakai paste spesial, tapi kalau mau cepat di situ aja. Nah, sini udah balance, berarti nggak ada yang kelewat. Kemudian jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian kita tinggal masukin aja rumusnya sum if tadi namanya CPMK3 ya, CPMK3 untuk akun penyesuaian. Nah, kemudian titik koma, kriterianya di sini, titik koma lagi, kemudian CPMK3 untuk debit penyesuaian, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini nggak ada ya, karena kas tadi nggak ada dalam penyesuaian. Kredit juga sama, sum if, kemudian CPMK3 akun penyesuaian, kriterianya masih sama, kas juga, kemudian titik koma lagi. Kita buat tadi CPMK3 kredit penyesuaian. Dah, ini tinggal ditarik aja ke bawah. Sip. Oh ya, ini kebetulan di bawah ini udah ada sumnya semua ya, jadi langsung otomatis saja. Mungkin teman-teman udah ngeliat di video-video sebelumnya juga gimana cara ngesumnya. Menurut saya hal dasar sih, tinggal tekan sum, ini ada rumusnya. Sum, tinggal tarik aja yang di itu, ya kan? Nah, kemudian NSSP, ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Kita pakai rumus if logical testnya if ini, kita agak panjang nih ya kayaknya, double ini ya, ini double tanda kurung, karena kita mau bikin debit ditambah debit yang penyesuaian, tutup kurung, lebih besar dari buka kurung lagi kredit itu ditambah F9 tuh ya, F9 titik koma, value if true-nya, maka C9 plus E9 tutup kurung dikurang D9 ditambah F9, dan ketika salah maka hasilnya 0. Oke. Jadi kita enter. Nah, di sini debit tambah ini kan tetap 8785, dikurang ini, dengan syarat bahwa ini lebih besar daripada jumlah kredit gitu. Jadi intinya itulah dari rumus if tadi ya. Kemudian kita buat juga di kredit sama dengan if double ya, if D9 ditambah F9 tutup kurung pertama lebih besar dari, kebalikannya ya, lebih besar dari C9 ditambah D9 tutup kurung lagi, titik koma, maka D9 ditambah F9 itu akan dikurangi oleh C9 plus
E9. Terus kalau salah maka 0. Nah, ini kalau kita tarik, dia akan menyesuaikan dengan penyesuaian yang baru. Ini juga kita tarik ke bawah. Jadi dengan adanya Microsoft Excel itu sebenarnya mempermudahkan ya sebenarnya. Oke, kita masuk ke rugi laba dan neraca. Di sini kita pakai rumus if lagi. Logical testnya itu lanjut. Jadi di sini kita tadi aku mikir bentar makanya aku pause. Di sini kita left, patokan kita A9 lagi ya. Oh, di sini B9 maaf. Oh enggak B9. Kita di nomor akun ya. Sorry. A9. Aduh, Bang, salah. Kita titik koma 1, maksudnya itu di kolom 1 dari yang kita pilih, ya cuma nomor akun itu ya kan. Tutup kurung, lebih besar sama dengan 4, artinya kita di sini karena rugi laba itu kan ngejar pendapatan dan beban, artinya nomor akun yang awalnya 4 sama 5 maka lebih besar sama dengan 4. Sorry, ini kita pakai tanda, sini kita pakai tanda petik ya. Tanda petik gini gak sih? Atau satu aja? Kayaknya gini. Oke. Sorry. Ini tadi lebih besar sama dengan 4 ya. Lebih besar sama dengan 4, terus kita tutup. Kita tentukan apa yang mau diambil di B39, maksudnya kita mengambil yang di NSSP. Kemudian kita tutup lagi, kemudian 0. Nah, benar nggak sih? Oh ya, benar. Nah, jadi yang diambilnya nanti itu cuman hanya dari ini kan biaya ya, karena biaya kan selalu di debit ya. Nanti pendapatan bakal muncul nih di kredit. Kita coba ya. Sebenarnya sih kalau mau gampang ya, kita ngekopas aja cuy. Ya. Aduh, Bang, salah. Sorry, tidak direkomendasikan seperti itu ya. Kita ulang. Udah enterkan aja dulu. Set. Oke. Tadi emang belum ya? Oh ya. Nah, kita tinggal geser aja sih, gampangnya. Kemudian ini kita ganti, karena kan tetap A9 patokannya. Kemudian ini udah benar A9. Udah, kelar. Kemudian kita salin aja lagi ke sini. Ke sini boleh lah. Nah, di sini tuh ganti lagi A9 karena harus tetap itu. Nah, untuk neraca itu kan dia cuma ngambil dari kas sampai modal. Artinya kita mesti ganti kriterianya. Ini jadi lebih kecil dari 3 karena lebih kecil sama dengan 3. Karena kan nomor akun 1 sampai 3 itu kan neraca ya. 1 sampai 3 itu kan dari aset, hutang, modal. Oh, ini tanda petiknya belum. Kemudian ini udah benar di enggak. Yang diambil tetap di H9. Sorry. Di J9. G. Oke. Nah, enter. Di sini kita salin yang ini aja ya. Kayaknya kita kepanjangan nyalinnya. Di sini kita salin, tinggal ganti A9-nya aja. Oke. Dah, kelar. Tinggal tarik ke bawah. Udah 24 menit aja saya berbicara.
Saya tarik lagi ke bawah. Nah, lihat ini kan munculnya di pendapatan jasa sama pendapatan ini kan. Nih, kredit. Jadi if itu tuh kayak sebuah logical test saja ya, logical test. Nah, di sini kan udah terpenuhi ya semuanya. Kemudian kita hitung kita rugi apa laba nih gitu. Nah, dengan cara kita pasang rumusnya di sini. If bener kan if gua? Oh iya. If logical testnya tuh gini. Ini lebih besar dari ini, maka kalau iya, maka kita bikin kalimatnya laba cuy gitu ya. Kemudian kalau salah kita bikin rugi, kita bikin gitu ya, pakai emot kali ya. Ya coba ya, kita bisa nggak sih pakai emot? Nah, kemudian kita tutup. Nah, laba cuy. Kita ganti deh laba cuy-nya pakai emot juga. Laba cuy, emot ini kali ya, senang. Nah, udah. Yoi. Kemudian kita bikin di sini ini aja ya, kurang. Udah. Kira-kira seginilah keuntungannya ya. Kita warnain biar cantik. Di bold juga deh, biar lucu. Di sini juga nanti di bold. Kuningin. Nah, di sini kita bakal ngitung hasil dari si debitnya neraca dikurang kreditnya neraca. Kalau sama, artinya kita berhasil menyusun neraca lajur. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kita akan ngebahas tentang laporan keuangan. Ya.